Halo marketing entusias, bertemu kembali dengan saya Erwin di channel YouTube Hypno Marketing ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat orang kecanduan membeli produk kita ya. Jadi apa yang akan kita lakukan ini dengan memanfaatkan beberapa teknik hipnotis ya, yang kita kembangkan, kita padupadankan di dunia marketing atau yang disebut sebagai hypno marketing, akan membuat seseorang ya kecanduan dengan produk kita. Artinya mereka ingin lagi dan lagi ya, layaknya orang yang kecanduan lah. Mereka teradiksi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sekali lagi dengan memanfaatkan teknik hypno marketing ya, untuk menciptakan kondisi di mana orang kecanduan dengan produk kita. Yang pertama, kita pastikan produk kita ini memiliki unik ya, memiliki kondisi yang unik, memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan produk-produk serupa di pasaran. Jadi di sini kita penting untuk melakukan analisa pasar. Kita coba menganalisa produk atau jasa berupa ya komoditas yang kita tawarkan atau apapun itu ya, dan kita pastikan kita punya sesuatu yang berbeda dibandingkan produk-produk yang serupa di pasaran. Ada satu yang membedakan ya dari produk kita dibanding yang lain, itu akan ternotis atau tercatat di pikiran bawah sadar kita, akan langsung masuk ke memori permanen pikiran bawah sadar kita. Seperti itu. Bisa apa saja unik ini, yang pasti dia berbeda, yang pasti dia tidak seperti yang lain ya. Jadi sedikit berbeda ini merupakan ya, entah kenapa di pikiran bawah sadar kita akan membuat kita cenderung, atau orang-orang calon customer kita cenderung mengingat dan sampai pada satu titik di mana mereka akan teradiksi atau kecanduan dengan produk kita. Nah, setelah kita memiliki kondisi produk yang unik, selanjutnya kita harus punya value atau nilai lebih, karena percuma hanya unik, hanya berbeda, hanya tidak sama dengan yang lain. Mungkin 1-2 kali mereka akan membeli produk kita karena berbeda, karena mereka merasa bahwasanya ada sesuatu yang menjadikan produk kita berbeda. Tetapi kalau tidak ada value, tidak ada manfaat, tidak ada nilai lebih, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan mereka membeli lagi, maka percuma. Jadi pastikan produk kita selain unik juga harus punya nilai lebih. Produk kita harus benar-benar berkualitas, atau jasa yang kita tawarkan harus benar-benar excellence ya, seperti itu. Jadi unik dan punya value, punya nilai lebih, nilai tambah yang memang bisa benar-benar manfaatnya dirasakan oleh pembeli kita. Tanpa kedua hal itu tidak mungkin seseorang menjadi kecanduan terhadap produk kita. Nah, 2 hal ini saja ternyata tidak cukup. Kita juga butuh limitasi atau pembatasan. Pembatasan apa? Dalam jumlah produksi, dalam jumlah layanan. Jadi kita sebisa mungkin ya berkomunikasi, mungkin katakanlah kita hanya di bagian marketing saja, tapi kalau kita bisa sedikit mengusulkan di bagian produksi dan sebagainya, sebisa mungkin kita lebih memilih untuk menawarkan suatu produk yang sifatnya dia bukan merupakan mass production ya, bukan merupakan produksi massal yang jumlahnya banyak sekali, atau bermain di komoditas-komoditas yang terlalu banyak kompetitor dan sebagainya. Kalau kita berada di atau bermain di kondisi seperti itu, rasanya akan sangat sulit untuk menciptakan kondisi di mana orang bisa kecanduan produk kita, karena ya kita tahu sendiri kompetitor ya saat ini di era sekarang ini gila-gilaan, mereka melakukan research and development yang cukup besar gitu ya. Bisa jadi produk kita nomor 1 saat ini, tapi 1-2 tahun lagi karena mereka melakukan riset terhadap produk kita, mencari kelemahan dan membuat kelebihan di produk mereka, produk kita akan tersaing. Jadi kita buat limit ya, dan ini banyak sekali. Atau mungkin kita bisa mengusulkan ada yang menjadi produk andalan dan memang benar-benar terbatas secara jumlah produksi dan sebagainya.
Contoh paling simple ya, orang banyak sekali kecanduan misalnya produk-produk di pasaran, sneakers misalnya ya, ada seri Air Jordan yang sekarang karena jumlahnya terbatas, cuman di seluruh dunia terbatas cuman 200.000 atau 2 juta atau berapa gitu ya, diperebutkan oleh banyak sekali orang sehingga menimbulkan orang kecanduan, dan akhirnya produk-produk Nike yang lain ikut terdongkrak penjualannya dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan ya, karena ketika terbatas otomatis mereka juga tanpa mereka sadari atau di bawah sadar atau kurang lebih bisa dikatakan terhipno untuk membeli produk kita lagi karena akan ada di pikiran mereka bahwasanya produk ini akan habis, produk ini akan langka di pasaran dan sebagainya, seperti itu. Nah, selain limit secara produksi, kita juga harus melimitasi secara time atau secara waktu. Jadi produk yang 2 juta ini hanya diproduksi di tahun 2020 ini saja. 2021 bisa jadi tidak diproduksi, ataupun kalaupun diproduksi bisa jadi dengan warna yang berbeda, dengan corak yang berbeda, dengan layanan yang berbeda, dengan produk yang mungkin tidak sama persis yang diproduksi di 2020. Jadi time-nya bukan hanya kaitannya dengan expiring dates, tapi mungkin di 2021 atau berkaitan dengan waktu di tahun depan produk Anda atau jasa Anda akan berubah atau akan menjadi trademark yang berbeda, seri yang berbeda, brand yang berbeda dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu beberapa tips dari saya. Jadi pastikan unik ya, dari kemasan, dari tagline atau dari apapun itu, dari brand packagingnya atau apapun, silakan monggo Anda sesuaikan dengan produk Anda masing-masing. Ini sangat menghipno calon customer Anda. Terus kemudian Anda pastikan mereka selain unik juga mendapatkan nilai tambah ya, dan juga produk tersebut terbatas jumlah produksinya atau jasanya juga Anda batasi. Misalnya Anda bikin suatu kelas seminar dan sebagainya, limit 20 seat dan sebagainya, atau terbatas bagi 50 orang pendaftar saja, atau apapun lah, terserah. Dan yang terakhir yaitu secara waktu. Ini hanya berlaku di bulan September, bulan Oktober akan kita tutup dan selamanya tidak akan ada lagi, atau mungkin di bulan Oktober tidak menjual produk atau jasa yang sama, akan berbeda lagi, atau ada seri yang berbeda, atau terserah lah, pokoknya Anda bisa menganalisa pasar ya, dan membuat hal-hal semacam seperti itu untuk menciptakan orang dalam tanda petik terhipno untuk kecanduan membeli produk Anda. Oke, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apapun, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, atau Anda juga bisa bergabung di kelas Hypno Marketing yang akan kita ajarkan menghipno orang untuk lebih bisa membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami atau mengunjungi website kami di masterhypnotis.com. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video baru.